Hello Gunners, welcome back to my video anak Arsenal. Satu subtema di channel Vero Ersin Serus yang khusus membahas Arsenal. Oke, kali ini seperti biasa gue pengen posting review lah pertandingannya Arsenal lawan Newcastle di kandangnya Newcastle yang sayangnya gue kira bakal kesulitan banget atau ya bakal dapat seri maupun bahkan bisa kalah, ternyata bisa menang. Dan apa pendapat gue soal ini? Oke, let's jump into it. Oke, pertama-tama gue sempet agak gimana gitu ngeliat formasinya, dimana gue senang Jorginho masih turun, Kiwior masih main. Namun yang agak gue sayangkan tuh apa namanya, kenapa Ben White nggak dicoba sebagai back tengah, terus nanti Partey sebagai back kanan aja, terus mungkin Trossard lebih masuk sebagai sayap kiri gitu. Dan ya ternyata di babak pertama itu membuahkan gol dari Odegaard ya, sedangkan di babak kedua itu dari Martinelli. Sebenarnya lebih itu on goal, cuma itu dari serangannya Martinelli sih. Nah, tapi yang gue pengen highlight adalah bagaimana di preview sebelumnya gue sempat nekenin kalau Arteta kalau mau Newcastle harus pakai dua strategi lah kurang lebih. Yang pertama adalah strategi yang kurang lebih skip lini tengah, maksudnya dia juga main long ball, itu long ballnya ke depan maupun ke flank kanan Saka maupun Martinelli. Atau yang kedua kayak biasa, taktiknya seperti biasa, tapi ngepresnya tuh harus lebih agresif, harus lebih agak sedikit pragmatis. Dalam artinya sedikit pragmatis itu kalau di beberapa kondisi nggak memungkinkan buat build up bola, langsung aja long ball ke depan sekali gitu. Nah ternyata yang dipilih adalah yang kedua. Bener-bener kalau kalian tuh Arsenal agak tidak biasa bermain lebih fisikal, lebih agresif, dan agak lebih kadang-kadang di beberapa momen buang bola, nggak maksa buat build up seperti biasa, nggak maksa buat bangun bola dari lini belakang gitu, tapi benar-benar agak sedikit pragmatis, agak sedikit lebih agresif lagi. Dan akhirnya ya Newcastle agak kesulitan ngebuat kombinasi 1-2-1-2 maupun ngebangun bola dari belakang, karena dia benar-benar beberapa kali di pressing man to man ya. Tiap kali misalkan Newcastle itu long ball ke depan atau mungkin long ballnya ke depan kena, selalu Arsenal yang dapat second ballnya atau menang bola-bola atas. Terlebih di akhir-akhir babak kedua tuh benar-benar Arsenal agak sedikit lebih defensif dan beberapa kali Newcastle agak ngurung. Tapi ya karena Newcastle itu ngurungnya udah 2-0, akhirnya mereka agak lebih kurang kalem, kurang tenang buat mengurung Arsenal lagi. Sedangkan Arsenal udah sejak awal tuh main ngepres beberapa kali, juga momen dimana Jorginho yang biasa agak lebih pelan, agak lebih kalem tuh langsung gerasa-gerusu ngebuang bola ke depan, saking Arsenal tuh mainnya agresif gitu. Dan syukurnya it's work gitu. Beberapa kali bahkan pergerakannya Guimaraes itu nggak bisa terlalu leluasa karena benar-benar bertarung sama Jorginho maupun Saka di tengah gitu. Kalau kalian lihat ya Martinelli walaupun sebenarnya juga berkontribusi, tapi it's not terlalu banyak berkontribusi sih selain counter attack-nya itu. Sedangkan yang lain sih sedangkan Zini sejak babak kedua tuh agak menurun ya. Nggak tahu nih orang agak babak kedua akhir-akhir ini agak mulai menurun dia di babak kedua seringkali. Sedangkan yang Kiwior main cukup bagus, kalem Kiwior. Terus si Gabriel, Ben White ya oke lah, bagus, cukup bagus semua. Odegaard juga sebenarnya nggak yang terlalu kelihatan banget selain kontribusinya itu. And ya satu hal yang mungkin perlu highlight tuh Gabriel Jesus itu kayak asli dah kerja kerasnya banget gitu. Dan bagaimana Tierney itu sejak dimasukin di waktu itu benar-benar gila, aslinya kayak semangat kali ngepres, seperti pengen membuktikan diri, karena kalau gue ini layak loh sebagai starter di season X ke depan gitu. Tapi ya we don't know apakah kita bakal menurunkan Tierney dan lebih mengasih jam terbang lagi kepada Smith Rowe, karena menurutku Smith Rowe layak sih dikasih jam terbang Gons, soalnya dia agak jarang loh dikasih jam terbang, walaupun ada rumor kan depannya dia tetap dipertahankan dengan lebih dimainkan sebagai nomor 8 atau mungkin di posisinya Saka atau Odegaard lah. Oke, itu aja dariku, see you next video.